Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas kita, hari-hari kita, dan seluruh kehidupan kita di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani segala sesuatunya. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam menjalani kehidupan kita hari ini tertulis dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Demikian dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya hendaklah hidup dengan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang tidak terombang-ambingkan oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan yang menerpa kehidupan orang percaya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam pemujian kita, ketika kita hidup di dalam doa-doa kita, maka sering sekali kita diuji dengan kondisi situasi yang sedang kita hadapi. Maka seringkali kehidupan kita akhirnya berubah arah dari yang percaya menjadi ragu. Sehingga ragu-ragu ini muncul karena sesuatu yang hinggap di dalam kehidupan kita dengan pikiran kita, yaitu rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu-ragu itu akhirnya muncul dan mempertanyakan, apakah Tuhan memiliki kuasa? Apakah Tuhan betul-betul adalah Allah yang Maha Tahu? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau memperlihatkan kepada kita, di mana ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya akan menyeberang ke sebuah danau, mereka berada di dalam perahu. Tetapi kondisi cuaca yang berubah menjadi ekstrim menghantam perahu mereka, maka perahu itu terombang-ambing. Mereka tahu Yesus berada bersama-sama dengan mereka, tetapi karena Yesus sedang tertidur, maka rasa takut, rasa khawatir melanda kehidupan, perasaan, pikiran murid-muridnya, sehingga mereka berteriak, sehingga mereka minta tolong, seakan bahwa kapal itu, perahu itu akan ditenggelamkan oleh gelombang yang menggoyang perahu itu. Ini adalah gambaran kehidupan orang beriman, meskipun dia sering memuji Tuhan dengan nyanyiannya, meskipun kehidupan kita ini sering berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi situasi yang kita hadapi bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam setiap perjalanan dan situasi kehidupan kita. Maka di sini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, gelombang yang besar itu yang menggoyangkan perahu itu adalah ancaman
yang sering kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi goncangan itu? Kehidupan kita yang selalu memikirkan apa yang akan kita terima, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lalui, akhirnya melupakan kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah karena kehendak Allah yang begitu luar biasa. Maka lihat apa yang terjadi. Ketika murid-murid itu minta tolong, maka Yesus terbangun, maka dia akhirnya menghardik angin kencang itu. Dan dia berbicara kepada danau. Diam, tenanglah. Maka di sini kita melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa itu dinyatakan di tengah-tengah murid-muridnya. Sehingga mereka menyaksikan, sehingga mereka melihat bahwa begitu Allah berbicara dengan ciptaannya, maka ciptaan itu tunduk. Maka situasi berubah, yang tadinya ekstrim menjadi teduh sekali. Itulah kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sesulit apapun persoalan gelombang kehidupan yang kita hadapi, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan atau keteduhan di dalam hati kita. Tetaplah bersama Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan akan membawa kita ke dalam situasi yang teduh. Meskipun kita menghadapi begitu kerasnya kehidupan yang kita jalani hari ini. Karena itu percayalah, Tuhan ada beserta kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan keteduhan. Ketika kami menghadapi segala persoalan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan. Ajari kami untuk mempercayakan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga pekerjaan kami. Biarlah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.